Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. As you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, I need your power. As you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart, hold my life in your hand. Draw me closer to you, don't let me feel in you. Nothing compared to the best, that I can see you face to face. Alone in spirit and in truth. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, I need your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your help, you hold my life in your hand. Draw me closer to your love, me. With you, nothing compared to this day, when I can see you face to face. Alone me is music and it's true. I'm looking up on your heart, hold my life in your hand. Draw me closer to you, don't understand me in you. Nothing compared to this place, as I can see you face to face. Alone me in spirit and in truth. Untuk membereskan masalah dosa-dosa mereka, dan untuk itu mereka harus percaya kepada Injil air dan Roh tanpa kecuali. Mereka harus menempatkan kepentingan yang jauh lebih besar kepada tugas menyelesaikan masalah dosa di dalam hati mereka dibandingkan dengan menyelesaikan masalah sakit jasmani mereka. Tuhan mengatakan agar kita bersukacita senantiasa. Ketika Ia mengatakan demikian, yang dimaksudkannya adalah agar kita senantiasa bersukacita untuk pengampunan dosa yang diterima jiwa kita. Kita perlu memahami bahwa di zaman dan masa ini, Allah memampukan mereka yang percaya kepada kuasa Injil air dan Roh yang diberikan Allah untuk membasuhkan kelemahan orang-orang berdosa dan melakukan kehendak-Nya. Yesus sudah memberikan panggilan ini kepada kita yang percaya kepada kuasa Injil air dan Roh. Sementara kuasa kesembuhan
dari para rasul dinyatakan dalam tubuh orang-orang yang sakit pada masa gereja mula-mula. Di zaman ini, kuasa ini dinyatakan di dalam Injil air dan Roh yang menyembuhkan kesakitan dosa bagi semua jiwa. Jadi perbedaan antara masa gereja mula-mula dengan masa sekarang adalah bahwa sekarang bukan banyaknya penyakit tubuh yang disembuhkan, tetapi penyakit bagi jiwa. Meski demikian, kita masih berbicara mengenai kuasa yang sama di sini. Di zaman ini, kuasa Allah dinyatakan melalui tubuh jasmani manusia, tetapi zaman ini, bagi mereka yang percaya kepada Injil air dan Roh, kuasa itu dinyatakan sebagai pengampunan dosa. Pada masa gereja mula-mula, untuk menunjukkan bahwa Yesus Kristus memang anak Allah, sangat diperlukan bagi para rasul untuk menunjukkan kuasa sedemikian, sehingga orang-orang bisa sungguh-sungguh menyaksikannya dengan mata mereka sendiri. Tetapi di zaman ini, kuasa Allah dinyatakan di dalam Injil air dan Roh yang menghapuskan segala dosa manusia, dan dalam pemberitaan serta penyebaran Injil ini, dengan kata lain, adalah untuk orang-orang yang percaya kepada Injil air dan Roh, sehingga Allah menunjukkan kuasa untuk menghapuskan segala dosa manusia. Karena Yesus memikul dosa-dosa dunia dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, mati di kayu salib, bangkit dari kematian, dan dengan itu memberikan pengampunan dosa kepada kita semua yang percaya kepada hal ini. Hari ini, kuasa Allah dinyatakan secara rohani. Kita lebih dari sekedar mengucap syukur. Anda dan saya yang sudah dilahirkan kembali dari air dan Roh bisa menyembuhkan dengan iman kita kepada kuasa Injil semua jiwa orang-orang berdosa di seluruh dunia yang sedang mati karena dosa-dosa mereka. Allah sudah memberikan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Injil air dan Roh, dengan kata lain, kuasa untuk menyembuhkan dosa bagi semua manusia. Injil kehidupan dari Allah. Saya akan memberikan kesaksian kecil dari seorang wanita yang disembuhkan dari sakit hatinya yang menyiksanya dengan kuasa Injil air dan Roh. Ini terjadi ketika para siswa dari sekolah misi mengunjungi rumah sakit untuk bersaksi tentang Yesus. Di sana, di sebuah ruangan di lantai 3, mereka yang bertemu dengan seorang wanita yang sudah dirawat di sana. Dia satu kamar dengan beberapa pasien lain, tetapi ia menangis siang dan malam. Karena itu, para siswa kami bertanya mengapa ia menangis demikian, dan tiba-tiba ia memohon agar ia tidak dikirim kembali ke lantai 4 di mana ruang psikiater berada. Kemudian mereka mendengarkan wanita itu bercerita. Wanita ini sudah dirawat di ruang psikiater di lantai 4, dan kenyataan itu bahwa ia harus dirawat di ruang psikiater sangat menekan perasaannya, dan karena itu ia terus menangis siang dan malam. Dokternya kemudian berjanji bahwa ia akan melakukan apa saja asalkan wanita itu berhenti menangis, dan karena itu wanita itu meminta agar ia dirawat
di lantai 3, di mana pasien penyakit umum ditempatkan. Tetapi wanita itu, meskipun ia sudah ditempatkan di lantai 3, masih saja menangis. Mendengar hal ini, salah seorang siswa kami berdoa untuknya, meninggalkan sebuah buku seri khotbah yang berjudul "Terimalah Pengampunan Dosa Anda". Kemudian terjadi sesuatu yang luar biasa. Ketika wanita itu mulai membaca buku itu, ia berhenti menangis. Dengan percaya kepada Injil air dan Roh, wanita ini dibasuhkan dari segala dosanya dan tidak ada lagi dosa yang tersisa di dalam hatinya. Ia diampuni dari segala dosanya. Dengan kata lain, dan setelah menerima pengampunan dosa-dosanya, ia kemudian bisa menjalani kehidupan yang sehat dan produktif, senantiasa bersyukur kepada Allah karena kasih karunia-Nya yang berlimpah, yang menyelamatkan dia dan menyembuhkan dia. Pertama-tama dari dosanya, dan kemudian dari penyakitnya. Inilah sebenarnya adalah penggenapan dari Mazmur 10 ayat 2-3 ke atas dirinya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Sebagaimana yang digambarkan di dalam kisah ini, zaman ini adalah zaman kasih karunia, ketika semua orang bisa dibasuhkan dari segala dosa mereka dengan mendengar dan percaya kepada kuasa Injil air dan Roh. Kita perlu memahami di sini bahwa kalau kita tidak bisa membasuhkan segala dosa kita dengan tidak mau mengakui kuasa Injil air ini dan mempercayainya, kita akan kehilangan kesempatan yang terpenting, satu-satunya untuk diampuni dari segala dosa kita. Namun, di antara orang-orang Kristen zaman ini, ada beberapa yang hanya berusaha untuk menyembuhkan sakit jasmani saja. Mereka perlu memahami bahwa yang mereka lakukan itu bertolak belakang dengan kehendak Allah. Tuhan kita sudah memberikan kepada kita kuasa untuk membasuhkan segala dosa manusia dengan kuasa Injil air dan Roh. Sangat baik memang kalau kita bisa menyembuhkan baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani juga. Tetapi karena memang itu jauh melampaui kemampuan kita untuk melakukan yang pertama di zaman ini, kita paling tidak harus melakukan yang kedua, yaitu kita harus berkonsentrasi kepada kemampuan untuk menyembuhkan dari penyakit dosa. Ini caranya kita melakukan kehendak Allah. Kalau kita bisa menunjukkan kuasa yang supernatural dari Allah dan menyembuhkan orang dari penyakit jasmani mereka, kita pasti akan bisa menarik banyak sekali orang untuk datang ke kumpulan kita. Tetapi kita harus memahami bahwa ini tidak menolong sama sekali kalau kita mau berbicara mengenai mentaati kehendak Allah yang sekarang ini juga
sudah senantiasa membasuhkan segala dosa manusia. Alasan mengapa Tuhan kita sudah memberikan kuasa untuk melakukan mujizat dan tanda-tanda kepada para muridnya dan orang-orang kudus pada masa gereja mula-mula adalah agar dengan melihat semua mujizat dan tanda-tanda itu, banyak orang akan percaya kepada Yesus sebagai anak Allah dan juru selamat. Tujuan yang penting yang sebenarnya di balik semua mujizat itu bisa dikatakan yaitu agar semua orang berdosa percaya kepada Injil air dan Roh, dan dengan itu dibasuhkan dari segala dosa mereka dan menjadi anak-anak Allah. Di zaman ini, keahlian medis sudah sangat berkembang dan maju, karena Allah sudah memberikan fasilitas medis yang sangat maju itu sehingga mereka bisa merawat dan menyembuhkan penyakit jasmani mereka. Kita perlu membiarkan para ahli medis dan para profesional untuk mengurus sakit jasmani yang demikian. Karena itu, tugas kita sebagai orang-orang Kristen di zaman dan masa ini bukanlah untuk memberikan kesembuhan jasmani, tetapi untuk menyembuhkan penyakit jiwa. Dan untuk hal inilah kita harus memusatkan usaha kita. Dengan istilah lain, kita harus memberitakan Injil air dan Roh yang mengandung kebenaran Allah. Kalau orang-orang yang ada di zaman ini miskin di dalam roh, yang lapar akan pengampunan dosa yang sebenarnya, dan yang mencari Allah agar bisa mengenakan kuasa Injil air dan Roh, Allah pasti akan memampukan setiap jiwa untuk mengenal kuasa Injil air dan Roh, percaya kepadanya, dan dengan itu disembuhkan dari segala penyakit mereka. Tetapi kalau manusia hanya ingin disembuhkan dari penyakit jasmani mereka saja, maka pada akhirnya kuasa Injil air dan Roh tidak akan bisa mereka jangkau. Kalau Anda dan saya menolak untuk percaya kepada Injil air dan Roh sampai akhir, kita tidak akan bisa membasuhkan dosa-dosa manusia. Barang siapa yang melakukan hal yang demikian, sungguh-sungguh melakukan dosa penghujatan. Bahkan meskipun banyak orang Kristen dengan keras mengatakan bahwa mereka percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka, banyak yang tidak mencari Injil pembasuhan dosa, tetapi hanya hawa nafsu pribadi mereka saja dan terjebak oleh iblis, serta akhirnya dimangsa olehnya. Meskipun mereka mengaku percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, semua iman mereka sia-sia karena mereka sepenuhnya salah memahami kehendak Allah. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Inilah sebabnya hanya sekali orang Kristen di zaman ini, karena salah paham akan kehendak Allah, mengejar dengan sangat akan kuasa kesembuhan, mencari tanda-tanda dan mujizat. Tetapi di hadapan Allah, iman yang demikian itu sia-sia dan sepenuhnya tidak berguna. Jenis iman yang demikian bisa ditemukan di agama dunia yang manapun. Mereka yang imannya sungguh-sungguh benar di hadapan Allah bisa mengalahkan pekerjaan iblis dengan percaya kepada kuasa kebenaran, Injil air dan Roh, dan membasuhkan dosa-dosa manusia dengan firman kebenaran. Tetapi kalau mereka hanya memusatkan usaha mereka untuk menyembuhkan jasmani saja,
Apa gunanya hal ini bagi jiwa mereka dan jiwa orang-orang lain? Ini sama sekali tidak membawa keuntungan apapun. Namun, yang sangat penting adalah agar mereka menyembuhkan sakit di dalam hati mereka, menolong orang-orang lain sehingga mereka juga bisa menerima Injil air dan Roh ke dalam hati mereka dan dibebaskan oleh Allah dari segala dosa mereka. Lebih dari yang kita sadari, iblis mendustai banyak orang dengan sungguh-sungguh memberikan kuasa untuk menyembuhkan penyakit jasmani kepada mereka yang tidak mengenal kuasa Injil air dan Roh. 2 Tesalonika 2 ayat 9-10 menjelaskan bahwa iblis mendustai banyak orang dengan mujizat dan tanda-tanda palsu. Anda mungkin juga pernah datang kepada salah satu nabi palsu yang mengatakan bahwa ia bisa menyembuhkan penyakit jasmani dan menguji kuasa mereka. Dan kemudian Anda bisa melihat sendiri apakah itu nyata atau tidak. Apakah Anda sungguh-sungguh disembuhkan dari penyakit Anda? Mungkin untuk sementara Anda merasa disembuhkan, tetapi Anda akan menyadari bahwa Anda sama sekali tidak sepenuhnya disembuhkan. Anda juga tidak akan dibasuhkan dari segala dosa Anda dengan cara yang demikian. Karena di zaman ini, sebagaimana yang juga terjadi sejak masa awal gereja, hanya melalui kuasa Injil air dan Roh, seseorang bisa membasuhkan segala dosanya. Allah memastikan bahwa tidak seorang pun bisa dibasuh dari segala dosanya, kecuali kalau ia memiliki iman ini, yang percaya kepada Injil air dan Roh. Karena itu, bagi orang-orang yang tidak percaya kepada firman Injil air dan Roh, tidak ada pengampunan dosa yang sejati. Namun, bahkan pada saat kita berbicara ini, orang-orang yang mengatakan bahwa mereka bisa menyembuhkan sakit jasmani, melakukan begitu banyak mujizat palsu dan tanda-tanda dusta di seluruh dunia. Orang-orang yang demikian sudah menjadi hamba iblis dan mereka berusaha untuk merampas banyak jiwa-jiwa dan harta milik mereka. Mereka meletakkan tangan mereka ke atas orang-orang miskin, menyesatkan para pengikut mereka dan berpura-pura untuk berdoa bagi mereka, tetapi kenyataannya adalah mereka hanya berusaha untuk mendapatkan tujuan utama mereka, yaitu mencuri jiwa-jiwa dan menyerang dompet mereka. Seberapa sering manusia di seluruh dunia didustai oleh mereka? Yang harus kita ingat adalah bahwa bukan hanya para pendusta yang akan dihukum oleh Allah, tetapi juga yang masuk ke dalam dusta ini, karena Allah akan memperlakukan semuanya secara adil. Mendustai atau masuk ke dalam dusta, semuanya akan berakhir di neraka. Para hamba iblis. Sebagaimana Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 7 ayat 21-23, ketika hari penghakiman tiba, banyak orang-orang Kristen akan mengaku bahwa mereka mengusir setan-setan dan melakukan banyak keajaiban di dalam namanya, tetapi Tuhan tidak akan menerima atau memandang pekerjaan orang-orang yang demikian. Sebaliknya, Ia mengatakan bahwa Ia akan menegur mereka
dan membuang mereka karena mereka adalah pelaku kejahatan. Mereka yang berusaha melakukan penyembuhan atas sakit jasmani di dalam nama Tuhan, dan juga orang-orang yang berusaha untuk menunjukkan kuasa yang demikian, semuanya tidak tertarik kepada iman yang sebenarnya, yaitu iman yang percaya kepada kuasa Injil air dan Roh yang diberikan Allah. Setiap orang pada kenyataannya tidak lain dari melakukan tindakan kejahatan di hadapan Allah. Apakah pelaku kejahatan di hadapan Allah? Itu adalah tindakan mengabaikan Injil air dan Roh dan tidak mau percaya kepadanya. Orang-orang yang melakukan kejahatan demikian adalah menjalani kehidupan mereka dalam kesia-siaan, berusaha untuk menyembuhkan hanya penyakit jasmani mereka di dalam nama Yesus Kristus. Tetapi setiap orang yang tidak bisa membasuhkan segala dosa mereka karena tidak percaya kepada Injil air dan Roh, sebenarnya sedang melakukan dosa yang paling besar melawan Allah, dosa menghujat yang menolak kasih-Nya. Yang harus kita lakukan sebaliknya adalah memuliakan Allah, dan kita bisa melakukan hal itu hanya dengan percaya kepada Injil air dan Roh, dan dengan itu untuk selamanya dibasuhkan dari segala dosa, sekali untuk selamanya, dan menjadi anak-anak Allah. Yang paling tepat untuk kita lakukan